Pemerintah melarang importasi baju bekas. Salah satu alasannya adalah karena pakaian bekas bisa mengganggu kesehatan karena mengandung jamur. Meski begitu, pasar yang menjual pakaian impor bekas masih berjalan di sejumlah daerah, seperti di Pasar Cimol, Gedebage, Bandung. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 12 Agustus 2022 memusnahkan baju bekas impor senilai 9 miliar rupiah di kawasan pergudangan Karawang, Jawa Barat. Baju yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan dari pengawasan selama bulan Juni hingga Agustus. Namun kebijakan pemusnahan baju bekas impor yang dilakukan Kementerian Perdagangan belum menyentuh pokok permasalahan, yakni masih masuknya baju bekas dari luar negeri yang bisa diperdagangkan di dalam negeri. Saat ini di pusat perbelanjaan baju bekas impor di Indonesia masih didapati aktivitas jual beli. Salah satunya berada di Pasar Cimol Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Bagi para pedagang, berjualan baju bekas merupakan upaya mereka menyambung hidup. Mereka menolak jika impor baju bekas dilarang dan lebih memilih tetap berjualan meski harganya harus naik. Semoga jangan, ya diharapkan jangan. Soalnya mata pencarian di sini kan, ya itu juga kan sekitar Bandung, Jakarta udah tahu semua Cimol, ya bahan impor kan. Jadi sayang kalau barangnya di stop. Tapi kurang tahu kalau untuk bagian atasnya kami sebagai penjual mah lancar alhamdulillah. Cuman ya itulah mungkin naik entah di mana letak naiknya, orang bilang koordinasi atau apa, nggak tahu lah. Kita sebagai penjual, pedagang di sini ya kita nurutin aja aturan yang di atas. Dalam artian di atas tuh yang bos-bos bal gitu kan. Keberadaan para penjual baju bekas impor juga tak lepas dari banyaknya permintaan konsumen yang mencari baju berkualitas dengan harga murah. Pertama karena suka aja ya, suka barang bekas yang masih bagus gitu. Jadi kesannya kayak nyari harta karun gitu. Seru sih, adrenalinnya jadi kayak nyari-nyari yang bagus tuh kita nyari gitu. Biasanya butuh waktu berapa lama nih untuk keliling-keliling, nyari-nyari sampai akhirnya dapat yang dipengenin? Tergantung sih. Kadang kalau lagi hokinya bagus gitu, nemu satu toko udah dapet. Atau enggak kadang sejam 2 jam lah paling lama. Harganya sih terjangkau ya. Terus kalau misalnya kita nggak pasaran. kalau kita bisa milih kan bisa cari yang lebih bagus gitu. Yang bagus itu dapat yang bagus, harga murah. Jam? Sampai 3 jam. 3 jam, paling sebentar paling 2 jam lah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Indra Sofyan, menyatakan pemerintah saat ini tengah serius mengembangkan industri kecil dan menengah di bidang fashion. Kedatangan baju bekas dari luar negeri jelas akan mengganggu pertumbuhan industri fashion di dalam negeri tersebut. Namun, keberadaan Pasar Cimol tidak akan dilarang selama tidak menjual pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Nah, kita memang di level provinsi mencoba untuk mengawasi itu, tetapi itu kan lebih kewenangannya dari pemerintah pusat, tapi kita coba membantu. Namun demikian memang perlu ada kolaborasi dan koordinasi yang lebih ketat lagi, terutama mengawasi pintu-pintu ilegal itu, begitu. Sekarang kalau sudah ada di sini diapakan? Kita paling tidak melaporkan kepada pemerintah pusat yang akan melakukan eksekusi. Dari sisi kesehatan, pakaian bekas yang tidak dikelola dengan baik pun memiliki risiko terhadap kesehatan kulit. Beberapa kasus yang sering terjadi adalah kelainan kulit seperti alergi dan gatal akibat gigitan tungau, panu akibat jamur, hingga infeksi bakteri. Selain dari jamur, selain dari tungau, bisa juga disebabkan oleh bakteri-bakteri kelainan kulitnya ya. Ada infeksi bakteri yang misalnya baju yang sudah tidak dicuci lama, yaitu bisa menyebabkan tumpukan atau koloni-koloni bakterinya akan berkembang biak nantinya ya. Apalagi masuk ke kulit, kita garuk, bikin luka, timbul suatu infeksi bakteri. Penanganan kelainan kulit pun harus dilakukan oleh dokter spesialis dan akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Angga Putra, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.